saya akan mempresentasikan review jurnal. Ini saya akan mempresentasikan 4 review jurnal, diantaranya 2 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Yang pertama, jurnal nasional yang berjudul Peningkatan Kemampuan Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah, yang ditulis oleh Tini Sumartin dan diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Matematika dengan volume 5 nomor 1 tahun 2015. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis adalah pembelajaran berbasis masalah. Wahyudin menemukan bahwa salah satu kecenderungan yang menyebabkan siswa gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam matematika yaitu siswa kurang memahami dan menggunakan nalar yang baik dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Padahal kemampuan penalaran menjadi salah satu tujuan agar pembelajaran matematika di sekolah, yaitu cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa sebagai akibat dari pembelajaran berbasis masalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen yang menerapkan 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran konvensional. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada kenaikan yang signifikan antara kemampuan penalaran matematis siswa setelah mendapat perlakuan. Siswa pada kelas eksperimen memperoleh rataan yang lebih besar daripada siswa kelas kontrol. Secara sepintas, gambaran tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas eksperimen jauh lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi, kesimpulannya adalah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan review jurnal yang kedua, yaitu Jurnal Nasional yang berjudul Upaya Meningkatkan Belajar Matematika Menggunakan Inquiry-Based Learning Setting Group Investigation Masalah, yang ditulis oleh Tri Rahmah Silviani, Jailani, Evi Luciana, dan Aida Rukmana Hadi, yang diterbitkan oleh Jurnal Matematika Kreatif Inovatif dengan volume 8 nomor 2 tahun 2017. Latar belakang penelitian ini yaitu pada dasarnya matematika bertujuan untuk membantu melatih pola pikir siswa agar mampu memecahkan masalah baik dalam bidang matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kebanyakan siswa tidak berminat belajar matematika karena siswa memandang matematika adalah abstrak atau bidang studi yang abstrak. Terkadang ada beberapa siswa yang memandang bahwa matematika hanya dikuasai oleh orang yang jenius saja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam melatih pola pikir yaitu dengan menumbuhkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Inquiry-Based Learning Setting Group Investigation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah angket minat belajar siswa. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa minat belajar matematika siswa
meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan minat belajar matematika siswa dari siklus 1 yaitu 4 siswa atau 12% dalam kategori sangat tinggi, 24 siswa atau 71% dalam kategori tinggi, dan 6 siswa atau 18% dari kategori sedang. Sedangkan pada siklus 2 meningkat menjadi 11 siswa atau 32% dalam kategori sangat tinggi dan 23 siswa atau 68% dalam kategori tinggi. Jadi, kesimpulan pada penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan metode Inquiry Based Learning Setting Group Investigation dapat meningkatkan minat belajar matematika setelah diberi perlakuan sebanyak 2 siklus. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan review jurnal internasional. Yang pertama berjudul Kemampuan Penalaran Matematis Ditinjau dari Kemampuan Pemecahan Masalah, yang ditulis oleh Dinda Kurnia Putri, Joko Sulianto, dan Mira Aziza, yang diterbitkan oleh International Journal of Elementary Education, volume 3, nomor 3 tahun 2019. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah di sekolah tersebut masih tergolong rendah. Hal itu dikarenakan siswa masih belum terbiasa mengerjakan soal berbasis pemecahan masalah dengan logika dan penalaran masing-masing. Soal yang dikerjakan siswa dari penyelesaian tidak berbeda jauh dengan apa yang dicontohkan oleh guru di depan kelas. Hal ini membuat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa hanya terbatas dengan apa yang diajarkan oleh guru saja. Oleh karena itu, kemampuan penalaran yang seharusnya berkembang dalam diri siswa menjadi tidak berkembang secara optimal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika dan mendeskripsikan klasifikasi kemampuan penalaran matematis ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah angket minat belajar siswa. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh dari pembelajaran matematika termasuk dalam kategori baik dengan presentasi 78%. Sedangkan klasifikasi penalaran matematika didapatkan presentasi sebesar 70% pada aspek memahami pengertian dalam kategori tinggi. Aspek berpikir logis termasuk dalam kategori tinggi dengan presentasi 53,3%. Aspek memahami contoh negatif kategori tinggi dengan presentasi 76,7%. Aspek berpikir sistematis dan menentukan strategi termasuk dalam kategori tinggi dengan presentasi 73,3%. Berpikir konsisten termasuk dalam kategori tinggi dengan presentasi 66,7%. Aspek membuat alasan termasuk dalam kategori rendah dengan presentasi 33,3%. Aspek berpikir deduksi termasuk dalam kategori rendah dengan presentasi 36,7%. Aspek menentukan metode termasuk dalam kategori tinggi dengan presentasi 80%. Sedangkan pada aspek menarik kesimpulan termasuk dalam kategori tinggi dengan presentasi 60%. Secara keseluruhan didapatkan hasil presentasi sebesar 62,3% termasuk dalam kategori tinggi. Jadi, kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terkait pelaksanaan pembelajaran matematika sudah terlaksana dengan baik. Dan kemampuan penalaran matematis ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah sudah termasuk dalam kategori tinggi. Yang terakhir, saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Problem Based Learning Model for Junior High School in Indonesia yang ditulis oleh Binti Zakiatul Fakiroh dan diterbitkan oleh Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technological Studies dengan volume 8 nomor 1 tahun 2020. Penelitian ini dilatar belakangi oleh problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang lebih mengedepankan pemecahan masalah untuk mendapat Penelitian ini dilatar belakangi oleh problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengedepankan pemecahan masalah untuk dapat mengetahui perkembangan kemampuan berpikir peserta didik dan menjadikan pembelajaran bermakna. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa pemecahan masalah yang terjadi di dalam pembelajaran, yaitu masih banyaknya guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional yang membuat siswa sering merasa bosan dan tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning oleh para siswa pada jenjang sekolah menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran based learning oleh para siswa pada jenjang sekolah menengah pertama di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh adalah model pembelajaran problem based learning memang banyak digunakan dan lebih diminati oleh siswa sekolah menengah pertama pada tahun 2010 sampai 2019. Pembelajaran berbasis masalah adalah hal yang penting dalam model pembelajaran, terutama membantu siswa untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dalam beberapa mata pelajaran dan keterampilan, yaitu berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, inovasi, dan berpikir sistematis. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran berbasis masalah telah dianggap sangat kompatibel dengan banyak mata pelajaran dan tujuan pembelajaran berlatih lebih dari model pembelajaran kuno, seperti memberikan pembelajaran di depan kelas, khususnya dalam konteks sekolah menengah pertama di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.